Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhroni, NIM 193141109 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang memiliki kepercayaan pasti mempunyai keyakinan masing-masing. Orang non-muslim itu mempunyai keyakinan bisa masuk surga. Kemudian orang Yahudi pun sama. Orang Nasrani itu juga sama. Tetapi kita sendiri pun juga sama, mempunyai keyakinan bisa masuk surga. Tetapi di antara keyakinan-keyakinan ini dapat diukur mana yang paling benar keyakinannya. Kalau di dalam menurut saya sendiri ya ini Islam, karena Islam ini merupakan agama yang benar, agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana inatina indallahil Islam, agama yang hanya diridhai oleh Allah itu hanyalah Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi ataupun hasil daripada rangkuman saya dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Pada poin yang pertama yaitu tentang penelitian dan penelitian agama. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian, sehingga terdapat penemuan-penemuan sehingga ia siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan yang baru. Nah, penelitian sendiri dipandang sebagai kegiatan yang ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional kemudian pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, yaitu masuk akal. Kemudian sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memasukkan kebenaran, yaitu ini menurut Ahmad Syafi'i Mufid dalam Afandi Mokhtar pada tahun 1996. Nah, metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta menggunakan kesangsian sistematis. Metode ilmiah dalam penelitian telah dijelaskan oleh Muhammad Nazir. Nah, kriteria-kriteria metode ilmiah sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Nazir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan fakta, kemudian yang kedua yaitu bebas dari prasangka, kemudian yang ketiga adalah menggunakan prinsip-prinsip analisis, kemudian yang keempat adalah hipotesis, kemudian yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang keenam adalah menggunakan teknik kuantitatif, yaitu berdasarkan angka. Kemudian adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih dan mendefinisikan masalah. Kemudian survei terhadap data yang tersedia. Kemudian menformulasikan hipotesis. Kemudian membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Kemudian mengumpulkan data primer. Kemudian mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi. Kemudian yang ketujuh, membuat generalisasi atau kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan, yaitu laporan hasil penelitian tadi. Nah, agama ini diturunkan dan terwujud dalam bentuk tindakan dan sikap manusia, merupakan produk interaksi sosial. Karena itu ia merupakan bagian dari ilmu sosial dan ilmu sejarah. Hubungan antara kiai dengan santri dalam lingkungan lembaga pesantren, interaksi dengan ulama dan umara dalam kehidupan politik. Kemudian interaksi antara kiai dan masyarakat sekitarnya merupakan wilayah kajian dari ilmu-ilmu ini tadi. Nah, untuk
penelitian keagamaan ini yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Ia cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Memang kemungkinan lahirnya suatu ilmu jangan dibuat secara artifisial, karena semangat yang berlebihan mungkin akan lebih bijaksana, kata atau Muzar pada tahun 1988, apabila metodologi penelitian yang diharapkan itu tumbuh dari proses seleksi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman dalam menggunakan berbagai metode penelitian sosial. Kemudian masuk pada poin yang ketiga, yaitu konstruksi teori penelitian keagamaan. Berkenaan dengan hal ini, kita pun tidak perlu menyusun teori penelitian tersendiri, tetapi cukup meminjam teori ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Salah satu contoh teori yang digunakan dalam penelitian keagamaan ini akan diungkapkan di sini adalah penelitian dari Ummu Salamah dalam menyelesaikan program doktornya di program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1998. Nah, teori-teori yang digunakan oleh Dr. Ummu Salamah ini adalah yang pertama yaitu teori perubahan sosial, kemudian yang kedua yaitu teori struktural fungsional, kemudian yang ketiga yaitu teori antropologi dan sosiologi agama, kemudian yang keempat adalah teori budaya dan tafsir budaya simbolik, kemudian yang kelima yaitu teori pertukaran sosial, dan yang terakhir adalah teori sikap. Nah, kemudian masuk pada poin yang keempat, yaitu model-model penelitian keagamaan. Adapun model penelitian yang ditampilkan di sini disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Akan tetapi sebelumnya saya kutip karya Jamari mengenai metode sosiologi dalam kajian agama yang secara tidak langsung memperlihatkan model-model penelitian agama melalui pendekatan sosiologis. Nah, di dalam model-model penelitian ini, yang pertama yaitu ada analisis sejarah, yaitu sosiologi tidak memusatkan perhatiannya pada bentuk peradaban pada tahap permulaan pada waktu tertentu atau etnografi, tetapi menerangkan realitas masa kini, realitas yang berhubungan erat dengan kita, yang mempengaruhi gagasan dan perilaku kita. Sekian hasil dari rangkuman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.